Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu nggak datang dengan sendirinya. Usahakan. Engkau diperhadapkan dengan pilihan antara jaga kekudusan atau tinggalkan kekudusan. Kita yang kejar, oh iya saya anak Tuhan, saya harus jaga kekudusan saya harus kejar. Jadi secara sadar gitu loh saudara. Secara sadar saya mau menjaga kekudusan saya. Kenapa? Karena dunia selalu menawarkan. Dunia akan terus menawarkan. Setiap hari engkau akan ditawarkan dengan hal-hal yang tidak menjadikan engkau orang-orang yang kudus. Tapi kita punya roh Allah yang memampukan kita berkata tidak. Untuk segala tawaran-tawaran yang membuat kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa sepanjang bulan Desember ini saya akan menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Christmas atau Natal ya. Minggu pertama saya sudah bagikan bahwa Natal mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Natal mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kenapa? Karena itu janjinya. Akulah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Bagaimana ketika kita merasa seorang diri? Itu perasaan kita, makanya selalu saya ulang-ulang. Jangan hidup berdasarkan perasaan-perasaanmu. Karena perasaan kita seringkali gampang naik turun. Atau istilah dunianya moody, mut-mutan. Baru gajian, baru terima THR, senang, sukacita. Habis semua mulai duka cita melanda. Itu moody, ya mut-mutan. Sesuai dengan keadaan, kalau lagi disakiti kecewa, luka, kepahitan. Tapi kalau lagi sanjung-sanjung, dipuji-puji, wah itu bisa ngajak makan apa aja diajak sama dia. Lo mau mulai makan kaki 4, kaki 5, kaki 6, diajak semua. Nah ini yang saya bilang, jangan sampai hidup kita tergantung dengan keadaan. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita kapanpun, baik pada saat susah maupun senang. Itu kemarin saya sudah bagikan di awal bulan, bahwa Natal berarti bicara Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya jelas bahwa dia adalah Allah Immanuel. Dan sekarang di minggu yang ketiga, saya mau bagikan bahwa Natal berarti kita menyediakan tempat bagi Kristus. Sama-sama bilang sama saya harus menyediakan tempat bagi Kristus. Ketika Yesus lahir di mana? Hah? Yesus lahir di palungan. Tempat makan hewan. Sekarang jadi pertanyaan, memang gak bisa Tuhan buka penginapan, gerakin kayak hati satu orang itu buka tempat penginapan yang bagus? Bisa gak? Hah? Bisa. Bisa. Tapi kenapa enggak? Tapi kenapa Yesus memilih palungan? Karena pada saat itu semua tertutup, semua tertolak. Yesus ditolak untuk melahirkan di semua tempat. Tapi hanya satu yang diterima. Tempat palungan. Disitulah Yesus lahir. Bukan orang hebat, bukan orang yang jago, bukan orang yang punya segala sesuatunya. Yang bisa menerima Yesus adalah keputusan kita. Disitulah baru Yesus lahir. Itu sebabnya selalu saya bilang kesadaran kita untuk mau terima Yesus apa enggak dalam kehidupan kita. Yesus enggak paksa. Dia enggak pernah maksa. Barang siapa percaya dalam hatinya mengaku lewat mulutnya ia akan diselamatkan. Untuk percaya dalam hati mengaku lewat mulut butuh kesadaran kita. Kalau kita tolak bisa enggak? Bisa. Berarti saat ini kita sedang diajarkan bahwa hanya orang yang respon. Sehingga cinta Yesus tidak menjadi cinta yang bertepuk sebelah orang-orang muda. Enak gak cintanya bertepuk sebelah tangan? Ngarep-ngarep ya kan. Gak taunya ya ampun sama temen gua dia jadinya. Selama ini gue jagain. Sakitnya tuh udah bukan di sini Pak, di sini. Cinta bertepuk sebelah tangan tuh gak enak. Yesus mengulurkan tangannya. Tapi kalau kita gak ngerespon, kita bilang, no Tuhan saya masih sanggup, saya masih bisa, saya masih kuat, saya masih banyak job. Oke, gak apa-apa. Masih banyak orang yang mau datang sama Yesus.
Berarti secara sadar Natal bicara tentang hanya orang yang mau menyediakan tempat bagi Kristus. Dan pada saat itu hanya palungan yang membuka tempatnya buat Yesus. Disitulah Yesus lahir. Karena dia nggak mau memaksa setiap pemilik-pemilik penginapan untuk membukakan tempat. Walaupun bisa. Karena Allah tahu ada yang namanya kehendak bebas, free will dalam kehidupan manusia. Itu dihargai oleh Tuhan. Dalam Lukas pasal 2, ayat 6 dan ayat 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kenapa di palungan? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hanya palungan itu yang tempat tersedia. Kalau ada tempat yang lebih buruk, kalau seandainya palungan tidak dikasih, maka Yesus pun akan lahir di sana. Jadi ini bicara bukan soal siapa personalnya yang menerima dia. Tapi siapa yang mau membukakan hatinya bagi dia untuk lahir di hidupnya. Ada banyak orang-orang Kristen Natalan tahun demi tahun. Wes, baju baru. Sepatu baru. Rambut baru. Iya kan? Sayang. Natal nih, cat rambut dong. Ada tuh kuda terbang di belakang. Kuda terbang kan cat besi sayang. Ada orang lebih mementingkan budayanya. Lupa apa itu esensi Christmas. Sediakan tempat bagi Yesus. Karena kalau budaya yang kau terus lakukan, setiap tahun kau tidak akan pernah ngalamin perubahan. Kenapa? Karena Yesus engkau tolak dalam hatimu untuk lahir. Yang masih suka kasar sama istri tetap masih kasar. Yang masih suka kepala batu masih kepala batu. Yang masih suka ngomongin orang masih suka ngomongin orang. Terus tahun demi tahun gak ada perubahan. Yang suka nyakitin hati orang masih suka nyakitin hati orang. Yang masih pundungan juga masih pundungan. Apa sih pendeta pundungan? Ya, gak berubah. Coba cek diri kita, berapa tahun kita jadi orang Kristen? Apa yang udah berubah dalam hidup kita? Ayo dong, buka hati dong. Izinkan Kristus lahir dalam hatimu. Karena kalau Kristus lahir dalam hatimu, everything's change. Semua berubah. Semua mengalami perubahan ketika Yesus hidup dalam hidup seseorang. Yohanes pasal yang pertama, ayat 11 dan 12. Yohanes pasal pertama ayat 11 dan 12. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Lihat ya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Manusia itu punya dia, Yesus yang punya. Setiap kita menjadi milik kepunyaannya, tapi kita menolaknya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Bagaimana gak sakit hati saudara dikasih dalam Tuhan? Orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Itu sebabnya Yesus buat perbandingan, kita buat perbandingan di ayat selanjutnya ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Jadi di ayat 11, Alkitab bilang Yesus datang. Natal, Yesus datang kepada orang-orang milik kepunyaan, tapi hanya sedikit orang yang menerimanya dan membuka hatinya. Nah dikhususkan, khusus untuk orang-orang yang membuka hatinya dan menerimanya dia diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saya anak Allah. Amin. Itu membuktikan ada pemisahan antara orang yang mau membuka hatinya menerima dia dengan orang yang masih menolak dia sekalipun KTP-nya Kristen. Gitu.
Disinilah kita mesti ngerti bahwa nggak semua orang Kristen itu membuka hatinya untuk menyediakan Kristus tinggal dalam hidupnya. Harusnya buka dong hatimu. Terima Kristus. Kalau orang, apa sih ciri-cirinya Pak? Kalau orang terima Kristus hidupnya bukan lagi pakai egonya saudara. Tapi biarlah Kristus yang memimpin hidupnya. Diarahkan kita melalui apa? Firman. Inilah yang menuntun hidup kita, inilah yang mengarahkan hidup kita. Bukan keegoan kita, bukan keakuan kita. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Lalu ditempelengin semua satu-satu. Enggak kan? Bisa nggak Tuhan hukum semua? Bisa. Tapi dia enggak, nggak apa-apa. Kalau lu nggak mau nerima nggak apa-apa. Cuman khusus untuk orang-orang yang terima aku, kata Yesus, aku akan berikan kamu kuasa untuk menjadi anak Allah. Khusus untuk yang percaya kepada namanya. Sekarang jadi pertanyaan, kita udah percaya belum? Kita sudah terima belum? Kita sudah berikan Yesus lahir dalam hidup kita belum? Dia tidak pernah memaksa. Dia nggak pernah memaksa. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20 bilang begini saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan Yesus juga bilang begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan menjebol. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan memanggil bulldozer. Menggusur kah? Yesus bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku masuk. Mendapatkan, aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Berarti kalau orang itu sudah diketuk pintunya, dia masih mengeraskan hatinya, Yesus gak paksa. Sama-sama bilang sama saya, Yesus gak pernah maksa. Yesus pernah bilang begini, jika anak-anakku tidak lagi memuji-muji aku, maka Tuhan pakai batu-batu untuk memuji-muji namanya. Enggak dipaksa. Kenapa? Sama-sama bilang sama saya kesadaran. Lihat kanan kirinya, sadar bos. Enggak pernah dipaksa. You mau datang beribadah, mengucap syukur, puji Tuhan, haleluya. You gak mau datang juga gak maksa. Beribadah itu bukan buat apa nguntungin Tuhan, enggak. Beribadah itu nguntungin saudara dan saya. Rugi, Tuhan gak rugi, saudara gak ibadah gak rugi. Ya, jadi akhirnya kita ngerti begini. Ketika kita membukakan tempat hati kita, maka disitulah Tuhan akan masuk, Tuhan akan memimpin hidup kita. Tapi selama kita masih mengeraskan hati kita, gak mau dibentuk karakter kita, ya Tuhan gak mau paksa. Tapi proses akan tetap ada. Supaya apa? Supaya kita mengerti, sebagai manusia saya butuh Tuhan. Saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Supaya kita akhirnya menyadari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang membuka hatinya. Itulah orang-orang yang mau hidup dituntun, diperintah oleh firman-Nya. Orang-orang itulah yang layak menjadi anak-anak Tuhan. Ya, jadi Natal bicara tentang menyediakan tempat bagi Kristus. Dan itu keputusan saudara dan saya. Jadi Tuhan mau setiap kita itu menjadi tempatnya. Kediamannya. Makanya jelas dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Coba lihat. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi jelas kita ini tempat kediamannya Tuhan saudara. Selama kita mau didiamkan oleh Tuhan, selama kita mau membuka hati kita, membiarkan Kristus lahir dalam hidup kita. Maka kita menjadi bait kudusnya Tuhan, tempat kediaman Allah, rumahnya Allah. Itu tubuh saudara.
Hidup kita adalah tempat di mana Yesus mau tinggal di dalamnya. Ya. Jadi Natal berarti menyediakan tempat bagi Kristus dan tempat itu adalah hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya adalah tempatnya Yesus berada. Jadi kemana-mana saudara pergi, Yesus ada bersama-sama saudara. Saudara menangis, saudara sakit hati, saudara kecewa, Yesus tahu. Orang dia ada bersama-sama dengan kita kok. Nah saya pelajari karena Natal berarti menyediakan tempat bagi Kristus dan tempat itu adalah hidup kita. Maka yang pertama persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah, bawa hidupmu Tuhan, ini aku mau dipakai oleh Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Persembahkan. Sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama firman Tuhan bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sama-sama bilang sama saya, mempersembahkan tubuh saya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan hidup kita itu lebih baik, lebih dahsyat, lebih bagus. Daripada engkau duduk di ibadah di gereja tapi pelongo-pelongo begini. Beta khotbah apa sih? Iya kan? Masih mending kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan minimal satu ayat nyangkut. Ini kalau masuk langsung tektok. Tang, tang. Jadi Tuhan mau setiap kita mempersembahkan tubuh kita. Ayo layani Tuhan. Pakai hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Persembahkan hidupmu. Berarti bukan cuma sekedar ibadah minggu yang Tuhan mau. Berarti setiap hari. Sama-sama bilang sama saya setiap hari. Sama-sama bilang sama saya setiap hari. Itulah yang membuat kita mengerti bahwa bukan cuma hari Minggu saya ikut Tuhan. Setiap hari saya ikut Tuhan. Makanya Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus apa? Memikul salib, menyangkal dirinya dan mengikut aku setiap hari Minggu. Hah? Setiap hari Minggu. Setiap hari. Karena kalau setiap hari Minggu aja engkau cuma pakai jubahmu aja, jubah kerohanianmu di hari Minggu engkau datang ke gereja. Shalom. Oh bagus banget sepatunya, oh rambutnya baru pirang ya. Oh selesai buka hari Minggu langsung. Bukan bahasa roh, bukan ngomongin orang. Senin sampai Sabtu engkau hidup dipakai setan, hari Minggu engkau hidup dipakai Tuhan, engkau sedang berdiri di dua kubu. Agen ganda saudara. Iya kan, kalau bahasanya pemiduk tuh agen ganda. Siap-siap suntik mati tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Berdiri dua pihak gitu loh. Gak mau rugi. Satu dia sikat, yang satu dia gak mau lepaskan. Gak bisa hidup ikut Tuhan begitu. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Alkitab katakan. Jadi kalau kau mempersembahkan tubuh berarti setiap saat engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Baik dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam keseharianmu. Engkau hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Ya jadi karena Natal berarti menyediakan tempat bagi Kristus dan tempat itu adalah hidup kita, maka persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau bicara persembahkan hidup, udah setiap hari. Karena ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Persembahkan. Sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kemanapun saudara diutus Tuhan. Saudara bekerja, saudara dalam ibu rumah tangga, saudara mengurus segala sesuatu. Engkau tuh hamba Tuhan. Di setiap hari, setiap kegiatan hidupmu, engkau hamba Tuhan. Sehingga akhirnya orang melihat.
Disitulah kita sudah mempersembahkan hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita tidak lagi dipimpin oleh ego kita, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, karena Natal berarti menyediakan tempat bagi Kristus dan tempat itu adalah hidup kita, maka jadilah terang bagi banyak orang. Jadi terang. Apa maksudnya jadi terang? Yesus bilang begini, selama aku ada di dunia ini, akulah terang dunia. Tapi ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus bilang, kamulah terang dunia. Sudah bukan lagi pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah tinggal dalam hidup anak-anaknya. Selama aku ada di dunia, akulah terang dunia, kata Yesus. Selama Yesus ada di dalam dunia. Ketika Yesus terangkat ke sorga, terang itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan terang itu ada buahnya. Terang itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Terang itu berbeda dengan kegelapan. Bagaimana kita bisa membedakan kalau gelap dan terang pada akhirnya bukan lagi berbeda tapi sama gitu loh saudara. Yang terang jadinya gelap, justru kebalik jadinya. Akhirnya hidup kita juga jadi bingung gitu loh. Sebenarnya saya anak Tuhan bukan sih? Kok kelakuan saya masih suka nipu? Saya sebenarnya anak Tuhan bukan sih? Kok saya masih suka nyimpan dendam, saya kayak masih suka sakit hati? Itu dipertanyakan. Coba lihat ya, Yohanes 12 ayat 46. Yohanes pasal 12 ayat 46. Yesus bilang begini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai apa? Sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus, itu jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Aku telah datang ke dalam dunia supaya orang yang percaya kepadaku, kata Yesus, jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Nah masalahnya ada banyak orang-orang yang sudah percaya sama Yesus, masih suka menyembunyikan diri dalam kegelapan. Masih suka melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itu yang tadi saya bilang. Engkau sudah di agen ganda. Ingat kita anak-anak terang. Orang-orang muda engkau terang. Kalau pacaran dengan gaya-gaya anak terang. Udah lagi gak ada lagi tuh pacaran-pacaran di tengah-tengah kuburan. Tempat-tempat gelap. Mojok-mojok. Pacaran samperin ke rumahnya orang tuanya. Malam om, malam tante. Nah. Sah baru itu. Iya kan? Usaha bisnis, jangan lagi usaha bisnis tengah-tengah tempat kegelapan dong. Ambil keuntungan sendiri, nyusahin orang. Sama-sama bilang sama saya anak terang. Berlakulah seperti anak terang. Namanya terang itu tidak ada lagi yang disembunyikan. Yang namanya terang semuanya terlihat. Disitulah kita tahu kita masih tinggal dalam kegelapan atau kita sudah berada dalam terang Kristus. Karena ketika kita sudah tinggal dalam terang, hidupmu itu bisa memuliakan nama Tuhan. Hidupmu memuliakan nama Tuhan. Orang akan melihat terang itu, nih orang berbeda. Karena dunia tinggal dalam kegelapan sehingga ketika ada anak-anak Tuhan datang, engkau akan berbeda, engkau akan dilihat berbeda. Dan banyak kesaksian yang saya dengar. Sehingga orang melihat dia, ini kok orang berbeda ya. Tampilannya mungkin bisa sama, tapi karakternya, ucapan-ucapannya, sikapnya itu berbeda. Karena terang. Dan dunia sedang tinggal dalam kegelapan. Berarti ketika kita diutus tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah dunia ini, engkau harusnya bersinar. Sama-sama bilang sama saya harus bersinar. Ya, jadi karena Natal berarti menyediakan tempat bagi Kristus dan tempat itu adalah hidup kita, maka yang pertama persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap hari kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, karena Natal adalah menyediakan tempat bagi Kristus dan tempat itu adalah hidup kita, maka dalam hidup kita jadilah terang, jadilah contoh, jadilah teladan. Orang-orang tua jadi teladan buat anak-anaknya.
Jadi terang, jadi contoh. Sehingga anak-anak tuh melihat, oh ini terang, ini gelap. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Dia tahu, bisa membedakan. Yang ketiga, karena Natal berarti menyediakan tempat bagi Kristus dan tempat itu adalah hidup kita. Maka tinggallah dan hiduplah di dalam kekudusan. Itu mutlak. Itu mutlak. Gak bisa enggak. Ingat Alkitab bilang kekudusan itu adalah benteng, saudara. Kekudusan itu benteng. Ketika engkau keluar dari kekudusan, engkau keluar dari benteng perlindungan Tuhan. Dan siap-siap engkau makanan empuk setan itu, saudara. Kekudusan itu bicara tentang jaga hatimu, jaga hidupmu, jaga sikapmu, jaga perkataanmu, jaga kelakuanmu. Itu pun bicara tentang kekudusan. Sama-sama bilang sama saya harus jaga kekudusan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu nggak datang dengan sendirinya. Usahakan. Engkau diperhadapkan dengan pilihan antara jaga kekudusan atau tinggalkan kekudusan. Kita yang kejar, oh iya saya anak Tuhan, saya harus jaga kekudusan saya harus kejar. Jadi secara sadar gitu loh saudara. Secara sadar saya mau menjaga kekudusan saya. Kenapa? Karena dunia selalu menawarkan. Dunia akan terus menawarkan. Setiap hari engkau akan ditawarkan dengan hal-hal yang tidak menjadikan engkau orang-orang yang kudus. Tapi kita punya roh Allah yang memampukan kita berkata tidak. Untuk segala tawaran-tawaran yang membuat kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Dimulai dari pikiran. Bicara tentang kekudusan bukan hanya bicara tentang moral. No. Tapi keseharian. Karena standar kekudusan Yesus jelas tinggi. Itu yang Yesus ajarkan. Jika engkau melihat seorang perempuan dan engkau mulai mengingininya, engkau sudah tidak kudus. Itu standar kekudusan anak Tuhan. Berarti ketika engkau mengingini sesamamu, apapun itu, harta bendanya, kedudukannya, atau engkau pengen jadi sama seperti orang itu, saudara, engkau tidak bersyukur kepada Tuhan. Dengan segala pemberian dalam kehidupanmu. Sama-sama bilang sama saya, jadi diri sendiri. Enggak usah jadi sama orang lain. Orang lain punya kesusahannya masing-masing. Ketika engkau mulai mengingini keberhasilan orang lain, engkau sudah tidak menjaga kekudusan hatimu. Kenapa? Karena engkau tidak lagi hidup bersyukur dengan keadaanmu saat ini. Setiap orang punya salib yang harus selalu kita pikul. Dan salib setiap orang berbeda-beda. Tapi pikullah itu, nggak usah lihat salib orang lain. Ih, enaknya salib lu kecil, gua nih segede apa tahu nih gede berat banget. Jangan. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Kenapa? Karena setiap orang juga punya berkatnya masing-masing. Nggak usah nginginin berkat orang enak lain, enak sekali dia diberkati ya. Padahal dia baru melayani Tuhan, sekarang hidup dia diangkat Tuhan. Enak sekali dia dipromosiin oleh Tuhan. Wah, mulai dibacain semua. Ketika orang mulai membaca berkat orang lain, dia lupa mensyukuri berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia lupa. Belajar untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam hidupmu. Stop melihat berkat orang lain dalam hidupmu, gak usah. Itu urusan dia sama Tuhan. Stop melihat salib yang sedang dipikul oleh orang lain, gak usah. Itu urusan dia dengan orang lain. Dengan Tuhan. Biarlah kita memikul salib kita masing-masing dan mensyukuri berkat kita masing-masing. Disitulah engkau sudah mulai menjaga hatimu dengan kekudusan Tuhan. Jangan banding-bandingkan dirimu. Anak kecil aja bisa ojo dibanding-banding ke. Mainkan ojo, Ustaz. Anak kecil aja tahu. Masa kita orang tua suka banding-bandingin. Ya pasti kalah. Jangan ya, jaga kekudusan kehidupan kita, jaga hati kita dengan bersyukur ya. Yang terakhir, karena Natal berarti menyediakan tempat bagi Kristus dan tempat itu adalah hidup kita. Maka yang pertama persembahkan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Karena hari-hari hidup kita itu adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap hari apapun yang kita kerjakan. Yang kedua, jadilah terang bagi banyak orang. Kita tinggal di tengah-tengah dunia yang ada di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya, terang itu berdampak.
Sehingga melalui hidup kita ada banyak orang bersyukur dengan keberadaan kita. Bukan mengeluh dengan keberadaan kita. Ya. Yang ketiga, karena Natal berarti menyediakan tempat bagi Kristus, dan tempat itu adalah hidup kita, maka hiduplah dan tinggallah di dalam kekudusan. Dalam kekudusan kau menjaga-jaga hidupmu. Ketika engkau keluar dari kekudusan, engkau keluar dari penyertaan Tuhan, engkau keluar dari benteng Tuhan, karena kekudusan itu adalah benteng. Engkau mau melihat pembelaan Tuhan, kau mau melihat pertolongan Tuhan, kau mau melihat hidup anugerah Tuhan dalam hidupmu, tinggal dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kekudusan adalah hal yang mutlak. Dan salah satu menjaga kekudusan adalah belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu saat ini. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang setiap kita, pemain musik maju ke depan. Karena Natal berarti menyediakan tempat bagi Kristus, tempat itu adalah hidup kita. Maka yang keempat, yang terakhir adalah jaga hati kita. Ini penting. Agar selalu murni di hadapan Tuhan. Jaga selalu hati. Waspadalah. Waspadalah. Kenapa? Karena hati itu gampang sekali serang. Ketika engkau menyikapi masalahmu, ketika engkau menyikapi rancangan-rancangan orang lain dalam hidupmu, engkau mulai sakit hati, engkau mulai kecewa, disitulah engkau mulai jatuh. Yang keempat, yang terakhir, hatimu adalah tempat di mana Kristus lahir. Kalau hatimu penuh dengan benci, hatimu penuh dengan dendam, hatimu penuh dengan luka, maka Yesus tidak bisa ada dalam hatimu. Saya mengajak setiap kita, ayo bersihkan hati kita. Orang bisa mengecewakan kita. Tapi untuk menjaga hati itu keputusan kita. Orang bisa menyakiti kita, tapi untuk menjaga hati kita itu keputusan kita. Orang gak bisa buat apa-apa tentang hati kita. Kitalah yang memutuskan. Saya mau taruh apa di hati saya? Apakah saya mau taruh hal-hal yang baik? Atau saya mau taruh sampah di hati saya? Itu keputusan kita. Jaga hatimu. Karena hati adalah tempat di mana Kristus hadir. Dan Kristus memberi perintah di sana. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Untuk kita menjelang Natal, kita menyambut Kristus untuk hadir dan tinggal dalam hidup kita. Jangan sampai Natal bertahun-tahun kita lewati, tapi kelakuan kita, karakter kita gak berubah-berubah. Ayo berubah. Karena orang yang meninggalkan, orang yang datang sama Yesus hatinya diubahkan. Orang yang datang sama Yesus hidupnya akan diubahkan.